sisakan ruang ikhlas itu benar-benar harus menjadi kenyataan, bukan cuma menjadi jargon doang. Bahwa memang kita harus ikhlas bahwa kenyataannya Indonesia belum rezekinya untuk masuk ke Piala Dunia. Gue lebih memilih gagal bersama Sintayong. Ya, untuk Bapak Kemenpora, coba tolong ditegur itu Ketua Umum PSSI-nya. Sepak bola kita tuh masih jauh tertinggal. Oh iya. Sepak bola kita tuh masih sangat-sangat jauh tertinggal. Kami, warga Indonesia, supporter Indonesia tetap akan ada di belakangnya. Iya, pasti. Tapi dengan catatan, yang namanya supporter, yang namanya pecinta sepak bola Indonesia pasti akan melakukan kritik, pasti akan mengawal, dan pasti akan memuji jika memang baik. Indonesia nyaris menuju ke pentas terakbar sepak bola dunia. Hanya saja memang masih ada kata nyaris. Dan dua laga yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia berkesudahan dengan hasil kekalahan. Sobat Penggibah boleh kecewa, boleh kesal karena memang itu adalah ekspresi yang natural. Kita tahu bahwa kita punya kecintaan yang sangat besar dengan timnas Indonesia. Akan tetapi kita juga perlu untuk menjaga sudut pandang yang positif karena masih ada banyak mimpi-mimpi yang bisa untuk didapatkan timnas Indonesia bahkan juga sepak bola Indonesia di masa depan. Selamat datang para penggibah di Gibah Bola. Wes. Dan pastinya bersama dengan kita bertiga yang 3 hari terakhir kita cosplay menjadi Raffi Ahmad. Mohon maaf, 6 ternyata tadi. Udah di breakdown 6. 6. Dari Selasa minggu lalu. Oh, 1 minggu lalu ya? Oh, luar biasa nih. Luar biasa. Tapi kita pasti juga happy banget karena Sobat Penggibah ini mulai banyak ya. Yes. Meramaikan kolom komentar, memberikan komentar-komentar yang positif, objektif. Dan subscribernya udah ada K-nya di belakang. Yoi. Mantap. Itu aja yang bikin seneng. Iya, Itu aja yang bikin seneng. Itu bikin kita happy. Dan terima kasih juga buat tim di balik layar yang luar biasa ya sejauh ini keren. Udah closing? Udah closing kayak closing. Belum. Ini Applause. lebih ke apresiasi. Applause. Tapi juga kita di episode kali ini mau untuk mengajak Sobat Penggibah buat kita sama-sama curhat. Ya. Ya. Kalau kita mau ngomongin teknis kayaknya udahlah kita tutup bungkus betul. dari 2 hasil yang kemarin. Memang tidak memuaskan tapi kita tetap bangga dengan perjalanan yang sudah dilalui oleh timnas Indonesia. Sehingga kita langsung aja ngobrolin soal what next nih buat timnas Indonesia selepas memang kita belum berhasil melangkahkan kaki ke pentas Piala Dunia 2026. Bilang Dit. Ya, Curhat nih. Roasting ya katanya ya. berat, terlalu berat. Ya ternyata nggak semua kado hari Natal itu baik ya. Oh iya Benar. Ada juga ternyata kado Natal yang kurang baik juga gitu. Ya. Ngapain sih Natal-Natal interview kerja? Nah, ngapain Natal interview kerja gitu. Anda kan Natalan ya, kenapa nggak sama keluarga aja gitu lebih enak gitu, tinggal di Belanda udah enak gitu. Iya. Ya tapi apapun hasilnya, kita lagi-lagi menjadi juara, menjadi negara yang nyaris, menjadi juara hampir juara AFF, Piala Tiger, kemudian juga sekarang hampir masuk ke Piala Dunia. Meskipun kalau dirunut sekali lagi ini memang masih terlalu dini untuk kita masuk ke Piala Dunia. Mengingat target federasi juga di 2030 atau 2034 gitu, di mana pesertanya udah 64 ya. Itu kan sama juga itu udah kebangetan sih, udah 64 nih pesertanya. Tapi sekali lagi ketika harapan itu sudah sedekat ini, mimpi itu sudah sedekat ini, semua perasaan tuh valid. Apa yang dirasakan orang-orang yang kecewa, meskipun katanya ini bukan harapan kita, tapi bohong lah kalau kita nggak berharap sudah sedekat ini dengan Piala Dunia. Terus akhirnya bisa gagal, ya sedih gitu. Para pemain juga terlihat jadi stop untuk mengkotak-kotakan pemain diaspora, pemain heritage, pemain asli Indonesia, semua itu pemain Indonesia. Mereka memiliki kesedihan yang sama. Kita lihat Tom Haik, kita lihat juga Jai Izzes, Verdong gitu. Benar-benar menunjukkan kesedihannya dan sekali lagi gue sih merasa bahwa ini duka duka yang mendalam untuk bukan cuma supporter Indonesia tapi bangsa Indonesia. Karena memang secara tadi kalau kita mau ngomongin teknikal, mau ngomongin teknis, ya kita mau apa? Kita di round 4 udah terlihat memang peringkat terakhir tanpa poin. Artinya memang kita masih di bawah Arab Saudi dan Irak. Kita harus akui itu dulu gitu. Meskipun secara kualitas pemain, individu, kita mungkin bisa lah beradu. Bahkan lawan Irak
di babak pertama kita sangat mendominasi, tapi sekali lagi di babak kedua terlihat bahwa memang kita masih sangat kurang pengalaman untuk menghadapi laga-laga penting, laga-laga besar. Ya. Dan ini yang harus di-embrace, ini yang harus kita sama-sama akui bahwa sisakan ruang ikhlas itu benar-benar harus menjadi kenyataan, bukan cuma menjadi jargon doang. Bahwa memang kita harus ikhlas bahwa kenyataannya Indonesia belum rezekinya untuk masuk ke Piala Dunia. Mau nyalahin siapa? Ya sulit juga. Ini struktural gitu. Baik dari di tengah-tengah kondisi tim yang sedang baik, adanya pergantian kursi kepelatihan, bahkan itu seluruh jajaran kepelatihan yang diganti gitu. Kalaupun memang kita tidak bisa lolos Piala Dunia, ya kenapa kita kenapa kita harus mengganti kepelatihan gitu? Karena mengganti kepelatihan artinya kita punya target baru, yaitu adalah lolos Piala Dunia. Ketika target ini tidak tercapai, KPI ini tidak tercapai, sudah waktunya evaluasi dari semua jajaran, bukan cuma kepelatihan, karena yang menunjuk pelatih itu ya atas-atasnya juga. Tapi kan katanya pergantian pelatih itu bukan diproyeksikan untuk ke Piala Dunia 2026, katanya. Ya sekarang baru dibilang gitu. Sekarang targetnya apa? Kita butuh pelatih yang siap katanya untuk Piala Dunia. Jelas-jelas pelatih sebelumnya itu sudah pernah di Piala Dunia gitu. Tapi kenapa harus diganti? Nah ini yang harus transparan gitu. Apapun kita tidak mendiskreditkan kualitas Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihannya. Alex Pastoor, Dani Lanzat itu top kelas di Belanda itu jajaran kepelatihan yang oke gitu. Alex Pastoor ya terutama ya. Tapi ketika ada pergantian, ada adaptasi lagi di tengah-tengah turnamen loh, di tengah-tengah jalannya kualifikasi loh pergantian. Padahal kepelatihan sebelumnya itu tuh sedang membangun tim yang sesuai dengan kapasitas permainan dan kapasitas resource yang ada gitu. Kenapa kita main 3 back, kenapa kita main lebih menunggu, pragmatis, kenapa kita fokus di lini belakang dulu gitu. Karena pelatih sebelumnya melihat, kemampuan orang-orang Indonesia tuh baru masih sampai di titik ini. Artinya untuk step up dan mengejar ketertinggalan, kita harus bermain dengan cara yang kemarin diberikan. Dan pemain-pemain yang dipilih juga adalah pemain-pemain yang memang sesuai dengan sistem yang dibutuhkan oleh pelatih sebelumnya gitu. Dan ketika mau diganti lagi, formasinya harus adaptasi lagi. Kita tidak anti 4 back, tidak anti 3 back. Tapi sekali lagi tidak ada waktu untuk coba-coba, tidak ada waktu untuk eksperimen. Cukuplah perjudian itu dilakukan individu aja, nggak usah dibawa ke tim nasional. Wow, oke. Sekarang giliran Labib Sadat. Yes. Dari apa yang lo lihat dan gue yakin banget ya, Dita, Labib ya bahkan juga gue, kita merasakan 2 tahun perjalanan dari 2 tahun, timnas bener. Indonesia. Bukanlah waktu yang singkat sebetulnya, tapi kita juga bersyukur banget karena kita bisa melihat adanya beragam perspektif ya dari apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia, bahkan juga bukan hanya sekedar timnas, tapi federasi yang ada. Nah, mungkin lo punya pandangan tersendiri. Ya, kalau gue lihat, memang sebelumnya kita ingat kita pertama kali main di round 1 lawan Brunei itu tanggal 12 Oktober 2023 dan berakhir di 12 Oktober 2025. Berarti tepat 2 tahun ya? Tepat 2 tahun perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi kita sampai 4 ronde sangat jauh sejauh ini dan kita harus kandas. Kemarin kan memang masih sebenarnya ada harapan ketika kita sempat mendapatkan hasil yang sangat positif, terutama di awal-awal pertandingan ronde ketiga, di mana kita bisa menahan imbang Australia, bisa dapat poin bahkan sama Arab Saudi. Ya walaupun kita sempat kalah dari Tiongkok saat itu, tapi menurut gua setelah pergantian ada turbulensi sedikit, ada riak-riak yang mulai terjadi, supporter mulai agak terpecah di situ. Bagaimana banyak ada yang supporter yang menginginkan staf klub kepelatihan yang lama tetap dipertahankan, tapi ada supporter yang memilih untuk move on dan menerima kenyataan bahwa ada staf terbaru bersama tim Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat, dan memang akhirnya di pertandingan melawan Arab dan Irak kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Gua rasa memang ada tanggung jawab betul dari stakeholder, dari federasi juga harus bertanggung jawab gua rasa terhadap apa yang terjadi saat ini. Kita menginginkan hasil yang maksimal. Ketika kalau boleh memilih ya,
gue lebih memilih gagal bersama Sintayong. Ya. Karena sama aja. Sama aja, sama-sama gagal. Tapi kan Sintayong ngebawa tim ini dari ronde pertama. Dari peringkat 175 dunia sampai peringkat 120 sekian di Terakhir bawah ya, terakhir ya. sama Sintayong ya. Berarti kan ada kenaikan yang sangat progres, 50 anak tangga berhasil ditapaki oleh Sintayong. Tapi kalau boleh memilih gagal, gue lebih memilih karam bersama kapalnya Sintayong saat itu. Ya. Saat ini lebih tepatnya. Nah, itu jelas kalau mau regenerasi, mau jangka panjang ya itu Sintayong. Iya, tapi kan kita ingat ketika pertama kali Sintayong datang 2020 ya, sekitar 2020 dia langsung meminta menangani timnas kelompok umur dulu. Langsung habis itu pemain-pemain yang di timnas kelompok umur dianggap berbakat dia bawa ke timnas senior. Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marceng, Arhan, Asnawi saat itu, sampai Sadil Ramdhani, sampai pemain-pemain yang kita sebut sekarang sudah berada di usia senior tapi memiliki caps yang banyak, usia di level senior tapi usianya masih muda juga. Advantage itu. Advantage. Bahkan Marceng saat ini usianya masih 21 tahun loh. Yang artinya masih sangat panjang muda sekali, gitu, jangka panjang. Itu kan artinya udah ada Sintayong memotong 2 generasi sebelumnya. Akhirnya ketika Marceng bisa tampil perform, bagaimana Sintayong bisa menteri tim ini. Tapi kan memang lagi-lagi bukan kita semua yang menggaji tim kepelatihan. Itu balik lagi, yang punya data administrasi kan federasi dan exco dan sebagainya gitu, yang memangku kepentingan tersebut. Jadi kita nggak punya pilihan kecuali kita yang gaji Sintayong dengan harga yang lumayan itu, dan kita bisa berhak. Gua maunya pakai pelatih A bukan pakai pelatih B gitu kan. Tapi kan akhirnya ya udah, nasi udah jadi bubur, kita udah nggak ada pilihan lagi. Yang menjadi sekarang gue pengen lihat respon apa dari federasi selain kata maaf. Kalau misalkan bukannya federasi ya, soalnya Patrick Kluivert nggak bilang kata maaf, dia cuma bilang kecewa doang dengan hasil 2 kekalahan di ronde keempat. Gue pengen tahu selain permintaan maaf dari federasi, exco, gue mau lihat lagi ke depannya responnya apa. Tapi gue pengen mereka setidaknya bukan speak up ya, melakukan open forum lah, bagaimana tim ini, kalau misalnya ke depannya masih ada berbagai mayor turnamen, jangan balik ke SEA Games lagi lah, kita udah ada di sejauh ini. Gue pengen lihat, kalau misalkan let's say kita bilang targetnya nanti AFF Asian Championship 2026, kita pengen juara dulu. Oke, kalau balik ke situ, tapi kan setelah itu ada Piala Asia 2022. Piala Asia, betul. Ada kualifikasi Piala Dunia 2030. Gue pengen lihat, ini kekalahan kemarin itu setelah melawan Irak, H+1-nya harus ada achievement baru, harus ada progress baru, harus ada project baru, harus ada bagaimana tim ini dibentuk ke depannya. Ingat, pemain-pemain seperti ini yang gue sebutin ya, Tom Hai, Sandy Walsh, Jordi Amat, ini pemain-pemain yang nantinya mungkin di 2030 udah nggak main lagi. Udah nggak bakal main lagi. Bahkan sampai kualifikasi Piala Dunia sekian mungkin udah hilang-hilangan tuh. Muncul hilang. Tapi kita akan melihat sampai sejauh mana kita bisa memaksimalkan nama-nama pemain kayak João Pelupesi juga yang mungkin nanti usianya udah 30-an, 37 bahkan. João Pelupesi kan 32, 5 tahun lagi 37, Jordi Amat 33, 5 tahun lagi 38. Kita akan melihat sejauh mana kita bisa memakai tenaga-tenaga yang bisa kita maksimalkan. Itu target yang benar-benar sedetail itu loh. Federasi harus membawa tim nasional Indonesia. Kalau cuma Asian Championship mungkin ada beberapa pemain diaspora bisa dibawa. Karena itu saat itu libur ya. Libur Liga setelah Piala Dunia 2026 yang kita gagal itu. Terus juga nggak ikutan itu. Iya, di awal tahun 2027 ada Piala Asia juga. Bagaimana nanti targetnya siapa saja pemain diaspora atau pemain warisan yang bisa kita maksimalkan, karena saat itu liga-liga di Eropa masih berjalan. Masih berjalan. Masih berjalan karena setelah libur juga dia. Setelah libur jadi masih berjalan, dan gimana meracik pemain-pemain lokal di Super League bisa mendapatkan kesempatan bermain di level tertinggi tanpa ada rasa nervous, rasa gugup. Itu penting banget. Itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab federasi, operator. Jangankan itu, operator bertanggung jawab loh. Kegagalan dari Persebaya dan juga peringkat keempat ya, Malut United nggak main di Asian Club Championship itu ada tanggung jawab federasi dan operator juga. Itu dua tim itu punya pemain lokal yang banyak, betul, yang bisa berkontribusi buat tim nasional Indonesia. Dan punya pengalaman bermain di kancah Asia loh. Nah itu dia yang gue pengen tangkap. Kenapa ketika kita kemarin pemain-pemain yang Super League kelihatan agak
inferior dalam tanda kutip dibandingkan pemain yang bermain di Liga Eropa karena kebiasaan, karena behavior, karena pengalaman berbicara. Ketika mendapatkan tekanan sedetail apapun, iyalah Ali Jassim main di Como, main di Almer, udah biasa menghadapi tekanan tinggi, pressure tinggi. Nah, gue pengen lihat tanggung jawab apa yang kedepannya, target baru kedepannya, itulah yang gue harapkan. Detail-detail kecil kayak play by play ya. Tanggung jawab target baru. Ya ini gue cuman pengen bilang aja nih, untuk Bapak Kemenpora, coba tolong ditegur itu Ketua Umum PSSI-nya. Berarti ngaca ya dia? Ngaca ya? Salah dong Bang. Makanya jangan double job gitu dong. Iya. Itu ya, ngomong sama diri sendiri. Iya, dia ngaca tuh, marahin Ketua Umum PSSI. Menarik banget sebetulnya. Dan gue juga punya opini ya sebetulnya untuk Sobat Penggibah. Karena gue yakin banget semakin tambah tahun pastinya makin banyak pecinta dan juga penikmat yang memelihara asa untuk melihat timnas kita berprestasi itu makin bijak, makin kritis. Dan itu adalah salah satu wujud syukur kita juga pastinya bertiga di Gibah Bola. Dan memang tujuan awal kan kita menciptakan Gibah Bola ini adalah kita ingin memberikan karya yang mengangkat sepak bola Indonesia. Betul. Itu yang menjadi objektif utama kita. Kenapa? Karena kita sangat yakin apabila sooner or later kita ada di level yang jauh lebih tinggi. Oh iya jelas. Untuk sepak bola Indonesia. Kita nggak pernah tahu James kita tuh bisa ada di titik ini. Betul. Dan mungkin di sini gue juga ingin memanfaatkan waktu yang ada, singkat aja sih sebetulnya. Singkat aja, ala Labib. Kata-kata singkat itu agak serem loh. Karena ternyata punya pengalaman setahun kerja di klub bola profesional. Di mana tuh? Gimana? Ada Pak. Ada lah ya. Jawa mana tuh? Kok langsung Jawa mana? Di DIY. Oh DIY, sorry. Sengaja masalah. Jadi ternyata pengalaman itu sedikit kurangnya membuka cakrawala. Walaupun gue merasa bahwa mungkin gue adalah salah satu dari segelintir SDM yang masih belum berkompeten untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Cuman setahun itu ternyata ketika gue mendengar dari beberapa source, gue sadar dan apa sih yang harus kita lakukan next setelah hasil dari kualifikasi round 4 Piala Dunia. Kalau menurut dari gue adalah kita harus merubah budaya. Menarik. Karena apa? Yang gue amati, kalau tadi Labib sudah menyinggung bahwa operator dan juga federasi itu harus betul-betul sinkron. Ya, itu betul adanya. Karena semuanya kan adalah unit-unit yang memang harus betul bisa punya visi dan misi yang sama untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sepakat. Seperti itu. Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia 2026 itu bagi gua adalah blessing. Mungkin ini berbeda dari Dita, dari Labib gitu. Karena ya itu, karena pengalaman yang gua lihat di lapangan ternyata tidak seindah itu. Ya, untuk melihat realita. Harus diakui di kalah mana kelas level sepak bola Indonesia. Mungkin dulu 2022-2023 berbeda sama 2025. Oh iya jelas. Ya kan? Step up. Ada step up-nya dan itu kita juga sangat syukuri. Iya. Begitu. Akselerasi nggak apa-apa dengan kita mengundang dan juga mengajak pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa. Itu nggak apa-apa. Karena apa? Kita bisa meniru budaya mereka. Iya. Gitu. Itu hal yang positif pastinya. Sangat positif. Tapi kan tinggal bagaimana yang punya kewenangan, yang punya tanggung jawab di kursi-kursi penting yang ada di federasi, mereka bisa yang pertama nih, menghargai value penonton, menghargai value supporter. Itu penting banget. Karena apa? Jangan sampai nantinya ke depan yang dijual mimpi. Oh iya. Bukan target realistis. Iya. Meskipun mimpi itu adalah kunci ya. Mimpi adalah nyanyi. Kunci. Yoi. Ya kan? Kalau kita mau ke mimpi besar, berarti kan yang harus didapatkan adalah mimpi-mimpi kecil. Nah, sementara yang sudah mendapatkan mimpi-mimpi kecil itu justru di tengah jalan dipotong kontraknya. Ya kan? Itu kan budaya. Seringkali. Itu budaya di Indonesia dan kita harus sepakat mengakui itu. Di klub, jangankanlah timnas, di level grassroots, pelatih yang baru dari Italia nih, dari Como ke PSPS Pekanbaru, langsung ya kan? nyebut nih, ya kan? Langsung. Pengalamannya oke lah. Liga Super Malaysia, Yoi. Liga Italia. Iya, tapi apa? Dia datang hanya untuk minta maaf. Itu kan budaya. Pecat
akhirnya dipecat. Baru Santoso main masuk. 3 kali. Baru main 3 kali. Oke. Lo boleh suka, boleh enggak. Tapi itu balik lagi, budaya. That's why gue bilang bahwa yang harus dirubah adalah budaya. Yes. Lalu abis itu, yang kedua adalah bagaimana grassroots ini punya willing untuk memajukan juga sepak bola Indonesia. Oh, yep. Karena semuanya dimulai dari grassroots. Berarti kalau kita bicara grassroots untuk sekarang ini, berarti semuanya harus dimulai dari liga divisi yang paling bawah. Ya. Dari SSB. Dari SSB. Elite Pro Academy harus dikembangkan lagi. Betul. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia nih, terus habis itu dari orang-orang yang suka bola di Eropa atau di mancanegara datang ke Indonesia, loh Indonesia mana nih pengembangan usia dininya? Iya. Oh ternyata semua klub masih belum punya akademi ya. Tapi kok bisa masuk Piala Dunia? Nah, Jadi pertanyaan besar. pastinya jadi pertanyaan seperti itu. Gua pernah mendapatkan satu case di saat memang gua dengar, wah kayaknya Liga Putri nggak bisa jalan nih. Padahal udah dipersiapkan, udah seleksi. Lah kenapa emangnya kok Liga Putri nggak bisa dijalankan? Karena dari federasinya nggak pede, nggak dapat sponsor. Nah, hal-hal semacam itu yang memang masih ada di Indonesia, guys. Kalau seandainya memang kita levelnya udah naik, gue yakin kok cepat atau lambat Piala Dunia itu akan membuka diri untuk kita bisa masuk ke sana. Ya kan? Kita kalau seandainya masuk Piala Dunia aja deh, anggaplah kita masuk Piala Dunia, kita diketawain sama Uzbekistan. Jauh. Sama Qatar. Sama Qatar. Kenapa tadi gue nyebut Uzbekistan, sobat pengibah? Karena Uzbekistan itu prosesnya kelihatan. Panjang. Iya. Dari usia dininya kelihatan. Iya. Dan keikutsertaan pemerintah di dalam perkembangan sepak bola di negara Uzbekistan ini juga kompak banget. Iya. Gitu. Dan ini kan memang harus berjalan konsisten. Nah, yang ketiga adalah bagaimana yang punya tanggung jawab di federasi, di operator, mereka bisa menjaga konsistensi. Iya. Gitu. Betul. Singkat saja. Singkat. Nah, itu dia. Unek-unek gua panjang banget nih soalnya nih. Tapi kalau gue bicara tadi Uzbekistan menarik sih. Iya. Pelatihnya siapa sih waktu itu yang ngebawa dia ke Piala Dunia? Nah, itu dia tuh. Main mancing aja. Kaladze ya? Timur Kapadze. Kaladze mah Georgia. Iya, Georgia. Sama Eropa Timur. Terus diganti Fabio Cannavaro. Iya. Ya, ini sedikit menebalkan dari James bilang. Contoh sederhananya dari bagaimana struktural itu harus dibenarkan gitu, diperbaiki gitu. Contohnya adalah kasus dari Yakob Sayuri yang menarik pemain. Ketika ini, contoh wasit aja dibenerin. Wasit kalau wasit tegas, tidak ada lagi kong kali kong, kompromi dan juga bener standarnya semua sama. Foul yang sekecil apapun tuh akan jadi foul gitu. Sehingga tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang dibawa sampai ke kancah internasional. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan Yakob Sayuri seutuhnya gitu. Itu adalah kebiasaan yang dia bawa dari kecil, dari liga, bahkan dari mungkin waktu itu sebelum ada EPA mungkin SSB gitu kan. Tim kejuaraan umur lah. Iya, kejuaraan umur gitu. Dia main jahil dikit yang wasitnya diemin aja. Betul. Ya kan, terus juga belum dibiasakan dengan VAR meskipun sekarang sudah 2 musim VAR. Nah, itu kan sebuah kebiasaan contoh kecil yang akhirnya dibawa dan merugikan negara. Inilah contoh-contoh kecil kenapa kita tidak bisa menganggap remeh hal-hal struktural gitu. Betul. Karena memang ini pemain titipan. Terus juga ya meskipun pemain titipan cuma ada di Thailand kan? Ada titipan. Betul, ini gambarnya. Mampus titipan mampus lu. Terus juga bagaimana curi umur. Ya kan? Itu masih banyak sekali. Sehingga kenapa? Sehingga akhir dari perjuangan kita tuh bukan timnas yang baik, tapi sepak bola Indonesia yang baik. Karena beda loh, timnas yang baik ya kita bisa shortcut dengan cara yang sekarang. Naturalisasi aja pemain-pemain yang punya darah Indonesia yang jago-jago gitu, yang mungkin belum punya kesempatan main di negara dia sekarang gitu. Itu kan shortcut gitu. Kalau punya duit bayar siapa misalnya pelatih hebat misalnya Erik ten Hag. Kalau bilang pelatih hebat tulis Enrique gitu. Kalau Erik ten Hag mah kayak yang nganggur. Maksud gue yang nganggur. Nah, kalau nganggur bener. 4 pertandingan dipecat Leverkusen. Iya. Nah, itu kan contoh bahwa kita tuh baru mikirin timnasnya doang. Jadi kayak ini doang media untuk ngiklan pejabat-pejabat ini nih gitu. Tapi kan memang statementnya seperti itu. Timnasnya dulu yang bagus, baru liganya. Itu pola pikir seperti apa? Maksudnya itu kan belakangnya dulu dibagusin,
ujung-ujungnya timnasnya juga pasti bagus. Iya. kan, Uzbekistan tuh kayak gitu loh. Bahkan dari wasitnya, asosiasi wasitnya sendiri bikin suatu gebrakan dan akhirnya bisa bikin liganya bagus gitu. Betul. Jadi mantan ketua federasi wasitnya gitu kalau nggak salah jadi kalau pengurus. bicara bagaimana grassroots, pentingnya kan sebenarnya kalau bicara pakai teori, ini kan bicara piramida ya. Grassroots itu kan menjadi piramida terbawah. Yang paling banyak. Banyak, paling besar masanya, dan bagaimana pemain-pemain dididik di situ. Ibaratnya bikin rumah tuh fondasinya tuh di grassroots. Ketika grassroots udah bagus, tiba-tiba ada kejuaraan Eropa, ada kejuaraan kelompok umur. Sorry, kok Eropa sih? Kejuaraan kelompok umur. Gue inget ketika Uncle Simon Tahamata datang ke Indonesia. Uncle banget tuh. Paman, bilangnya Om Simon datang ke Indonesia. Om Simon bilang kayak gini, kok kejuaraan kelompok umur untuk klub-klub di Indonesia hanya ada beberapa klub saja. Dia langsung ngomong kayak gitu. Kok nggak semua klub punya akademi, nggak semua klub punya tim junior? Itu loh, bayangin seorang Simon Tahamata, legenda sepak bola Belanda berdarah Maluku, yang besar, dan dia hidupnya untuk mengembangkan pemain-pemain muda di Belanda sana, dan sekarang pemain-pemain tersebut bahkan udah menjadi pelatih seperti Patrick Kluivert, salah satunya itu anak buahnya dia waktu di Ajax Amsterdam dulu. Dia bilang, ini harusnya Indonesia yang paling utama adalah mengembangkan pengembangan pemain usia dini. Itu paling utama. Ketika grassroots-nya udah dibentuk, terus ke kompetisi kelompok umurnya sudah ada dan proper lah bisa kita bilang, kita mah metik pemain mah udah tinggal gampang banget di atas. Bahkan Om Simon bilang, ini kelompok umur itu bukan U16, bukan U18, bukan U20 plus. Tapi mulai dari berapa? U10, U8 bahkan. Om Simon bilang harus ada under 8. Ntar treatmentnya seperti apa. Nggak hasil, tapi membuat mereka bahagia bermain sepak bola. U10 seperti apa, U12, U14, baru U16. Artinya kita apa? Kita dari pengembangan usia gua menghargai Elite Pro Academy ada. U16, U18, dan U20. Tapi gua juga bilang kalau Elite Pro Academy itu perlu step up lagi. Bahkan harus ada dari, tadi yang gue bilang, dari U8, U10, U12, U4. Kita ada 4 kelompok umur yang kita lengkap istilahnya. Ini yang bukan dibilang salah sih, gimana ya kalau ini sepak bola Indonesia, kurang tepat bagaimana kita mengembangkan usia-usia dini. Gue sepakat sih, ada benarnya juga nih Om Simon bilang bahwa pengembangan usia dini atau pengembangan sepak bola grassroots ini punya peranan yang sangat fundamental buat perkembangan sepak bola Indonesia nantinya. Nanti ketika pemain-pemain tersebut sampai U18, klub-klub senior udah tinggal metik-metik doang. Nantinya ujung-ujungnya, kata Om Simon, pemain warisan mah nggak perlu diminta untuk dinaturalisasi, mereka sendiri mau datang ke Indonesia. Itu salah satu keuntungan ketika memang PSSI memanggil dan juga merekrut Om Simon. Om Simon. Karena apa? Om Simon juga salah satu pribadi yang vokal. Ajax loh dia. Ajax. Itu dan salah vokal satu ini membangun sekali loh. Menyadarkan sekali sebetulnya. Dia selalu bilang, saya darah Maluku. Dia pakai bahasa Indonesia kan kalau ngomong. Nyong kayak gitu. Badan saya kecil tapi saya bisa main untuk tim nasional Belanda, di Ajax saya menjadi pemain inti. Artinya apa? Stereotip negatif tentang fisik pemain Indonesia, tentang skill itu pemain. Udah dibuang lah, udah jauh. Harus dibuang kayak gitu. Nggak valid lagi. Udah nggak valid. Artinya apa? Artinya ketika kita mau berjuang, kita mau berusaha menurut Om Simon, ya kita. Tapi balik lagi bagaimana circle atau piramida sepak bola Indonesia itu dibangun dari fondasi paling utama, yaitu sepak bola grassroots, lalu ada kompetisinya yang proper dari yang tadi gue bilang U8, dari U10 sampai U20 nanti gitu. Dan ditambah lagi ini poin yang keempat yang gue ingin sampaikan, dan mungkin juga Sobat Penggibah bisa ikut berpikir lah ya, atau boleh suka boleh enggak, bahwa penting rasanya Indonesia untuk ke depan perlu dan ini penting banget, punya fakultas sport management. Itu penting banget ternyata guys. Karena apa? Ketika sekarang ini kita protes nih, gimana sih federasi kok nggak maju-maju sepak bolanya? Bayangkan, federasi itu kan adalah representatif dari kita. Oh jelas, benar. Masyarakat di Indonesia. Sama halnya kalau kita protes pemerintah. Sebetulnya mereka adalah representatif. Tapi akan jauh berbeda situasinya apabila makin banyak orang-orang Indonesia yang punya qualified di
bidangnya. Let's say kalau seandainya makin banyak orang-orang yang punya ijazah sport management, Ya, profesional jatuhnya. profesional, sooner or later yang isi di sana, yang ada di federasi, exco-nya itu ijazahnya sport management, terpercaya. Orang-orang yang valid ya. Orang-orang yang valid. Qualified dan valid. Bukan TNI Iya. isinya. Ya biasanya kan gitu. Iya, betul. Biasanya gitu. Iya, nggak salah gitu loh. Makanya kenapa kok tadi gue bisa bilang kayak gitu? Pengalaman setahun gue di klub bola profesional ini itu yang menyadarkan gue bahwa oh iya ya. Apa kata teman gue yang kuliah di Belanda, sport management, dia cuma bilang gini, gue kalau seandainya nih gue kerja di klub Indonesia, gue nggak step up, James. Sepakat sih. Gitu. Lah kenapa? Ya karena ketinggalan. Better gua di divisi 2 Belanda Atau divisi 3 atau divisi 3 karena apa? Mata kuliah gua itu jauh lebih kepake di sana. Nah, sementara kalau gua di Indonesia, gua menghadapi orang-orang yang punya kepentingan. Wes. Jadi Balik lagi. politik berbicara dong. Sama saingannya dukun kalau di Indonesia. Yes. Orang akademisi saingannya dukun. Iya. Ya, itu penting banget jadi untuk Kementerian Pendidikan kalau seandainya memang ingin melihat dan juga ingin mensupport olahraga, bukan dari sepak bola ya. Yes. Olahraga Indonesia berkembang dan maju, mulailah untuk mengadakan yang namanya Fakultas Sport Management. Sepakat. Itu penting banget karena rata-rata sekarang sport management itu di luar negeri semua ya. Mending nih kalau misalkan sekarang kita punya rezeki mah kita bisa ikut Barcelona ya, punya Ya, dia punya bimbingan online gitu. kurs online ya. Betul. Punya kurs online ya. Dan untuk grassroots, buat klub-klub yang punya rezeki, dikuliahin lah orang-orang yang mungkin ya punya kompeten di situ. Kita bisa beasiswa yuk. Ayo klub. Dewa lah contoh pertama ya. Ya, Boleh bisa. kali Dewa mah. Iya, kan mau, iya, mau jadi berapa? benchmark tim Indonesia yang bagus Betul. tuh Dewa. Tapi kalau bicara sekolah sport management di Indonesia kan baru mungkin Institut Teknologi Bandung ITB, ya. teman-teman Yang kita ada ya. Ada yang di sport management. Tapi kalau bicara seperti itu kan nggak hanya harus di ITB. Sebenarnya ketika universitas-universitas membuka kuliah atau jurusan tersebut akan semakin banyak Betul. resource yang berkualitas yang bisa Exactly. membesarkan menurut gua nggak sepak bola doang. Iya, Tapi iyalah. semua Olahraga. olahraga cabur, Semua olahraga. semua olahraga. Ini jersey gue betul. kan bukan jersey bola nih, tim Indonesia. Indonesia. Seluruh cabang. cabur. Iya benar banget. Dan, nah kalau SDM-nya udah bagus, Ya. facility. Nah ini. Ya kan? Karena memang kalau sekarang nih yang gua amati fasilitas sudah ada, tapi ternyata tidak di-maintains. Ya itu kan balik lagi. Banyak. SDM-nya harus bagus Mahal dulu. James maintenance-nya. Nah, tapi kalau seandainya mahal ngapain harus dibangun fasilitasnya? Tapi kok anggarannya udah ada. Nah, itu dia. Aduh. Nah, itu dia. Jadi cleaner saya di sini nih. Enggak, nambahin sedikit aja. Oke. Singkat saja bahwa dulu kita sepakat ya, Jepang adalah negara terbaik di Asia saat ini. Yes. Sepakat. Dari sisi liga, dari sisi timnas. Betul. Jadi sepak bolanya udah bagus gitu. Dulu Jepang itu bergurunya kemana? Salah satunya ke Ke Indonesia tahun 93. Betul. Dan Saat itu Baratama. pada saat mereka gagal masuk Piala Dunia 92, mereka 94, mereka punya mencanangkan gerakan campaign 100 tahun Jepang juara Piala Dunia. Itulah muncul Kapten Tsubasa yang akhirnya dari mimpi itu gitu. Itu Iya. kan representasi grassroots pengen mimpinya masuk Piala Dunia dan juara Piala Dunia, muncullah Tsubasa dan sebagainya gitu. Kita kan madun nih baru ya, baru ada madun kita. Belum ada yang lain. Ronaldo Wati. Nah, nggak terlepas dari itu, Jepang berguru dari kita terkait liga. Terus kemudian dia membangun liga, bahkan dia berani untuk klub-klub yang tidak stabil secara finansial, tidak lolos sertifikasi dari sisi fasilitas, benar-benar nggak boleh ikut liga. Alhasil mereka tuh sempat 8 apa kalau nggak salah pesertanya di liga itu. mereka. Iya. 8, cuman 8 loh. Iya. Kita tuh terlalu memaksakan harus 20, nggak ada yang harus. Kalau Betul. memang nggak sesuai sama Efektif aja lah. iya, nggak sesuai Betul. sama Kriteria. syarat-syarat, ya nggak Betul. usah. Daripada maksain akhirnya pemain yang kena, staff-staff yang kena, penonton yang kena gitu. Kalau misalnya nggak punya uang ya udah, mulai dari yang murah aja gitu. Apalagi Indonesia tuh luas, harus punya banyak dana untuk ya terbang kemana-mana kan, karena memang kita Betul. Negara kepulauan. negara kepulauan dan setiap away-nya tuh mahal gitu. Jadi
ini yang harus coba dibenarkan juga bahwa ya udah tegas aja kalau emang yang bisa cuma 8 ya 8 main gitu. Iya, kan harus ada kualifikasinya ya klub-klub Iya, ini. Kadang-kadang ketika melakukan verifikasi lolos ada kata lolos bersyarat. Iya. Kalau nggak lolos mah nggak lolos aja gitu Lolos ya. bersyarat, naik bersyarat itu dulu ada dulu naik bersyarat. Enggak, kalau gue lihat contoh gitu ya. Naik kelas Kalau bersyarat. kita mau kita berkualitas kompetisi kita, kita pakai jangan verifikasi lokal atau verifikasi nasional, tapi pakai verifikasi AFC. Iya. Verifikasi AFC setiap tahun klub Indonesia tuh maksimal 8 yang lolos. Iya. Paling kayak cuma Persib, Persija, Persebaya, terus ada juga Borneo, Dewa United, Bali. Bali. Iya. 2 lagi kadang-kadang timbul hilang. Nah, kalau kita bicara verifikasi dan kita negara kepulauan, alangkah baiknya memang pertama kita pakai verifikasi AFC, itu udah pasti berkualitas. Iyalah. Klub-klubnya. Yang kedua, sistem 2 wilayah menurut kita dengan negara kepulauan masih paling masuk akal kok. Iya. Itu balik lagi ke kompetisi ya. Karena kenapa gue bahas kompetisi? Ketika kita bahas kompetisi, muara kompetisi itu apa sih? Menghadirkan pemain-pemain berkualitas kan kepada tim nasional Indonesia. Ya. Ketika nanti kompetisinya udah meningkat, pasti pemain timnas Indonesia juga meningkat. Gue ngelihat sih pemain tim nasional Indonesia kenapa ketika lagi kompetisi internasional gitu, selepas dari kasus konyol tarikan bajunya Mark gitu atau Ridho melakukan blunder gitu, itu kadang-kadang suka main kasar. Itu yang kadang-kadang ke bawah banget. Itu kan artinya ketika di kompetisi lokal para pemain tersebut nggak mendapatkan punishment yang semestinya. Iya, betul, itu. betul. Dulu tuh sering banget. Setiap AFF gue selalu bikin kayak statistik kartu merah. Itu selalu ada. Karena kita nggak terbiasa untuk Betul. bermain fair play. Betul, Iya. betul. Itu bukan salah pemainnya sekali lagi, tapi ini struktural dari kecil dia terbiasa kayak gitu. Betul. Jadi Iya, memang tuan rumah diuntungkan. Ya memang karena kayak gitu. Iya, itu Iya. mindset jelek kayak gitu tuh Iya. lepas. Bahkan dari kecil tuh gue pernah lihat datang ke ini, bahkan direktur akademi PSSI Sabar, ya. Om Simon juga ngomong, dia datang nih ke kompetisi kelompok umur gitu. Bukan coach yang berbicara, tapi orang tua. Ih, banyak orang tua tuh di belakang. Itu menurut gua kalau dia bilang kalau saya di Amsterdam orang tua cuma nonton duduk sambil makan sarapan karena pagi-pagi. Iya. Kalau di Indonesia orang tuanya bisa intervensi Iya. coach. Betul. Bahkan orang tuanya pernah ada bicara kasar, mohon maaf, pernah ngomong patahin aja kakinya. Itu mindset yang menurut gua udah dari bener kata Dita, dari struktur dasarnya aja kita udah ada yang Betul. salah di situ. Tapi Om Simon juga pastinya kan kalau bicara soal pengalaman di Belanda, kalau di Belanda kan akademi yang mungkin ya diisi sama ex-player, nggak ada kan ex-player yang minta duit ke orang tua? Waduh, gitu. aduh, minta duit SPP-nya mungkin. Ya, bisa jadi. Namanya juga ada uang bulanan. Atau mungkin kayak, ibu mau nggak anaknya main di EPA? ya aduh, gimana ini? Aduh. Silakan kalian dan narik saya dong. Kalian yang mulai, yuk lanjutin. Ayo nih, aduh. Lanjutin. Ya udah itu kita sekarang Ya, semua tuh cuman Betul. mengutarakan apa yang menjadi Keresahan. keresahan kita, unek-unek kita. Kita sedih dengan kegagalan ini dan tadi sekali lagi semua perasaan tuh valid. Betul. Yang mengatakan bahwa udah Patrick Kluivert Judgment Day udah lewat dan memang kalau targetnya lolos Piala Dunia toh dia tidak lolos ya sudah diganti saja. Ya sudah kalau memang itu targetnya gitu berarti dia tidak achieve target tapi kalaupun memang federasi PSS dalam hal ini PSSI tetap menunjuk Patrick Kluivert, kami warga Indonesia, supporter Indonesia tetap akan ada di belakangnya. Iya, pasti. Tapi dengan catatan yang namanya supporter, yang namanya pecinta sepak bola Indonesia pasti akan melakukan kritik, pasti akan mengawal dan pasti akan memuji jika memang baik gitu. Betul. Jadi ya kalian mah senengnya pas bagus aja. Kita ada kok sampai di titik Indonesia di ban. Kita ada kok kita. Dualisme. Kita memang ada. Bener, kita yang katanya dulu timnasnya main mata di final AFF, kita ada. Meskipun nggak terbukti. Iya, betul. Ya kan? Kita ada ketika Indonesia harus kalah dari tim-tim yang menurut ranking FIFA lebih rendah daripada Indonesia. Kita nonton bahkan datang ke stadion. Iya, kita ada waktu Indonesia dibantai 10-0. Ada, lagi. tetap ada di sini. Iya lagi. Gitu. Iya, Jadi iya. apapun perasaan kalian valid sebagai pecinta ya kita akan menyanjung saat benar-benar baik, kita akan ikut bangga dan kita akan
mengkritik karena kita sedih dengan kondisi timnas Indonesia ketika terpuruk. Itu aja. Yes. Udah. Dan kalau seandainya memang kamu butuh rekan untuk menggibahi sepak bola Indonesia, kita siap untuk nemenin pastinya ya. Sekarang gitu aja bikin kasih pertanyaan terakhir. Patrick Kluivert out apa enggak nih? Nah, Semuanya. kalau gua out. Kalau gua Patrick Kluivertnya aja yang out. Patrick Kluivertnya aja yang out. Kalau gua Terus siapa yang ngisi? Balikan? enggak, yang pertama boleh Alex Pastor naik pangkat jadi coach, head coach. Kan gue bilang Patrick Kluivert aja yang out. Atau pelatih Belanda yang benar-benar punya kualitas atau qualified yang sangat bagus. Kan banyak pelatih Belanda yang bagus. Frank de Boer ya. Ya, jangan Frank de Boer dong. Giovanni Van Bronckhorst waktu itu sempat dikaitkan. Ya, jangan kan Giovanni Van Bronckhorst, asistennya aja yang saat ini di PSM Yogyakarta, Ian Paul van Gastel, gue mau kok. Nah, PSM aja bisa papan atas sekarang. Nggak bohong kalau punya kualitas. Mohon maaf, Patrick Kluivert, mantan tim Anda yang pernah Anda besut, Kurakau aja udah mau masuk Piala Dunia, 1 menang lagi. Nah, Iya. Kurakau loh. Kalau gua pribadi pecat nggak pecat ya tergantung. Kalau targetnya memang lolos Piala Dunia nggak achieve ya udah Yes. pecat. Iya, dan satu lagi pesan dari gua adalah carilah PR yang baik, bijak, dan bisa untuk menghandle media dengan kata-kata yang jauh lebih mendidik. Ya. Jangan menormalisasi dengan kalimat-kalimat semacam kita punya pelatih terbaik dunia yang siap untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ya. Pak, kalau butuh PR kita aja bisa. Iya. Udah, ya. Kita udah makan asam garam kok, Pak. Iya, yang jauh lebih realistis. Podcast nyari kerja, ini podcast nyari kerja. Dari tadi nawarin diri mulu kayaknya. Dan juga ada kata-kata yang menurut gue sangat tidak masuk akal ya. Kalau yang sebelumnya kan 5 tahun itu dari 175 sampai 120. Nah ini kan cuma baru berapa bulan, tapi masuk ke 116. Pak, mohon maaf, Pak. Aduh, yang namanya proses itu ya 5 tahun, Pak. Ya, yang membawa Indonesia dari 175 sampai ke 124 itu kan yang sebelumnya. Yang sesudahnya kan adalah melanjutkan tongkat estafet. Betul. Tapi kan karena tidak ada keterbukaan pada kenyataan yang membuat semua punya ekspektasi. Iya, gitu. Jadi transparan harus aja. terbuka. Kenapa dia dipecat? Transparan. Kenapa dia diganti? Udah itu aja. Transparan itu adalah wujud dari menghargai value dari supporter, dari pecinta yang merawat rasa ini buat timnas Indonesia dan juga kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, James. udah dicari nih sama Dari tadi gue lihat Kemenpora. 3 kali ditelepon kali sama Kemenpora. Iya nih udah dicari sama Kemenpora yang baru kan. Menpora. Terima kasih banyak sahabat Gibah karena sudah setia untuk menemani obrolan kita, curahan hati kita terkait dengan sepak bola Indonesia tanpa terkecuali juga timnas Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat ya. Dan juga kalau mau ngasih unek-unek boleh kalian boleh bisa langsung curhat. Kita terbuka banget. Nih, di sini nih. Mau potong setiap klip-klipnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung aja dinaikin di Instagram, di TikTok nggak apa-apa. Kita butuh ya karena ini berbobot sekali ini. Apa yang kita obrolin di episode kali ini. Yaudah deh kalau begitu. Kita pamit ya. See you guys. Bye. Berhenti dulu.